Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Batrit Bapeda Bercerita. Suasananya sudah berbeda, tapi yang pastinya kami mengharapkan untuk rekan Pembangunan Aceh selalu sehat dalam kondisi yang cukup fit untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari ya. Hari ini saya sudah bersama narasumber yang cantik sekali. Halo Ibu Dr. Insinyur Eldina Fatimah MSc. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Tia. Ayo Bu, kita harus semangat Bu. Ya, rekan Pembangunan Aceh Ibu Eldina, atau saya izin panggilnya Ibu El, ya biar lebih akrab ya Bu ya, adalah dosen Universitas Syakuala, Fakultas Teknik, Prodi Sipil. Ya, kalau udah ngomong kita teknik itu udah gimana ya Bu ya? Kalau dulu kan jadi incaran maba-maba ya, mahasiswa baru untuk masuk ke teknik. Kenapa? Ayam jago ya katanya. Dan mahasiswa cowoknya tuh ganteng-ganteng Bu. Kok bisa sih Bu ngesortir yang mahasiswa yang ganteng-ganteng bisa masuk teknik? Seleksi alam kali ya. Seleksi alam ya. Pokoknya kalau kami nih Tia dulu pengalaman yang masih mahasiswa baru kan, ngelihat abang-abang yang di Fakultas Teknik itu mata saya biru semua. Ganteng, ini ganteng, itu ganteng. Saya malah waktu masuk kuliah di Fakultas Teknik itu cuman 4 perempuannya tan 6 gitu. Jadi memang waktu zaman saya. Jadi rebutan lah ya, walaupun nggak cantik-cantik kali gitu. Nah, dulu visual Ibu waktu jadi mahasiswa baru, feminim atau tomboy? Waktu itu mungkin syariat Islam belum terlalu diterapkan ya, jadi waktu saya masuk itu saya belum pakai jilbab, masih rambut terurai keriting gitu ya. Zaman dulu. Zaman dulu. Dan cowok-cowoknya tuh gondrong-gondrong ya Bu, Iya, ikat rambut. Iya. Aduh, damage-nya luar biasa. Bu, terima kasih sudah datang di Batrit Bapeda Bercerita lantai 3. Mohon maaf Bu, tadi jalan kaki naik tangga, naik lift Bu. Naik lift Ya, alhamdulillah. Semoga terus dipertahankan ya fasilitasnya itu. Baik, rekan Pembangunan, kita akan membahas tentang Aceh dalam menghadapi kerawanan pangan. Kira-kira kalau udah ngomongin soal pangan nih, nggak jauh dari urusan perut. Ya kan, makan dan segala macam ya. Dan produksi sektor pertanian padi rekan tercatat menurun di tahun 2022. Dan salah satu penyebabnya utamanya adalah merupakan jaringan irigasi yang kurang maksimal dalam melakukan fungsinya, dikarenakan oleh jaringan irigasi yang tidak bekerja secara optimal. Kita akan cari tahu nanti penyebabnya bagaimana, kemudian apa nih yang bisa kita lakukan ke depannya untuk memperbaiki jaringan irigasi ini sendiri. Oke, dan penyebab utama lainnya katanya adalah ketersediaan air yang tidak mencukupi, sehingga petani hanya mampu menanam padi maksimal 2 kali setahun. Biasanya 3 kali setahun ya Bu ya? Sebenarnya maksimalnya itu sekali setahun ya, jadi 40 sampai 100% ya. Yang 2 kali setahun itu lumayan jarang ya. Jadi memang kita menginginkan Dinas Pertanian berusaha agar kalau bisa indeks pertanaman itu ditingkatkan menjadi 2 atau 3 sampai 4 kali per tahun. Bahasa Ibu bisa ditingkatkan. Iya. Artinya memang masih bisa diupayakan. Masih dengan melakukan banyak hal ya. Pertama, seperti kita ketahui bahwa tadi kan Bu Tia udah jelaskan bahwa kondisi sistem irigasi kita itu perlu mendapat perhatian. Nah, dalam kenyataannya kondisi sistem irigasi kita itu dievaluasi ya terhadap strukturnya gitu. Artinya apa? Ada struktur yang sudah kurang fungsinya. Nah, mungkin di situ salah satu faktor yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas padi. Artinya pemerintah berusaha agar indeks struktur bangunan tadi itu yang tadinya misalnya 30% ditingkatkan menjadi maksimalnya 45%. Tapi bukan itu aja, ada faktor lain yang harus kita pertimbangkan untuk meningkatkan produktivitas padi ini gitu. Misalnya perkumpulan petani pemakai air juga termasuk hal yang paling penting. Kemudian yang kedua, struktur organisasi. Nah, di struktur organisasi ini apakah misalnya kalau kita bicara Aceh sudah terbentuk atau belum, dan bagaimana peran serta mereka ya, dan bagaimana kaitannya, maksudnya bagaimana mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota ataupun dengan petaninya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan sarana penunjangnya gitu. Jadi sarana penunjang ini
penting juga untuk mendukung meningkatkan produktivitas pertanian. Dan tadi yang saya sebut, kita juga harus mampu meningkatkan indeks pertanaman padi. Nah, mungkin itu pengantar saya dulu gitu ya. Iya. Oke, tapi kalau di Banda Aceh nggak ada sawah, Bu ya? Atau Tia nih kurang paham nih, nanti bisa diterangin. Iya. Di Banda Aceh, setahu saya, anak muda, kayaknya nggak ada lagi sawah ya, persawahan. Tidak ada, tapi Tidak. di Aceh Aceh besar ya. ada. Oke, kita bahas Aceh besar deh. Yang menjadi masalah di mana produktivitas padi itu tidak mencukupi ya. Itu gara-gara irigasi air atau varietasnya sendiri? Dua faktor itu mempengaruhi gitu. Nah, kalau kita bicara air, sebenarnya Provinsi Aceh ini memiliki potensi ketersediaan air yang cukup berlimpah gitu, Mbak Tia. Dari beberapa kajian ya, ini maaf saya terlalu sedikit teknis, tapi dari kajian yang kita sebut dengan daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Aceh, kita melihat bahwa jasa ekosistem penyediaan untuk tanah dan juga air itu kita memang rendah gitu. Maksudnya apa? Karena Aceh ini kan merupakan daerah yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan, di mana perbukitan pegunungan ini hampir 60% dari daerah Aceh ya. Jadi itu sebenarnya tantangan juga. 65% dari wilayah Aceh itu berupa perbukitan dan pegunungan, sehingga tidak memungkinkan kita untuk misalnya tadi bicara membuat irigasi ya, ketersediaan lahan di sawah gitu ya. Jadi kita hanya punya sekitar 13% Mbak Tia di Aceh ini. Dan itu pun letaknya di mana? Di pantai barat, di pantai timur, dan juga di utara gitu. Tapi kalau kita bicara ketersediaan air, kan tadi dikatakan rendah ya. Cuman yang rendah ini pun kita belum maksimal memanfaatkannya. Wah, kok bisa? Ya seperti itu gitu. Jadi kita itu punya hampir berapa ya, 54 miliar meter kubik air per tahun gitu. Sementara yang kita konsumsikan untuk pertanian, untuk domestik misalnya baru sekitar, minta maaf kalau saya salah, sekitar 9 miliar. Jadi yang sudah tergunakan terlampau itu baru 3%, yang belum kita pakai itu 97%. Artinya ada peluang gitu ya bagi kita sebenarnya untuk lebih memaksimalkan, memanfaatkan ketersediaan air tadi. Nah, jadi masalahnya di mana? Kan gitu ya. Kenapa air banyak tapi kok kita harus membutuhkan air untuk mengairi irigasi misalnya. Ya itu tadi bahwa banyak faktor lah ya yang menyebabkannya, misalnya air itu tidak bisa tersedia pada saatnya. Maksudnya karena misalnya perubahan iklim ya, pengaruh iklim ini sangat menentukan gitu, Mbak Tia. Jadi karena adanya climate change misalnya, sehingga kita nanti ada musim yang kering yang panjang sekali gitu. Jadi air kita itu nggak cukup tersedia untuk para petani ya, khususnya untuk menanam padi. Kemudian musim hujannya singkat tapi intensitasnya tinggi, sehingga airnya itu berlebih, dan bahkan nanti kalau Mbak Tia ada dengar kalau terjadi bencana sawahnya tergenang, banjir, ya kan, berhari-hari tergenang banjir, sehingga ya udah padinya nggak berhasil, gagal ya Bu ya, gagal padi. Nah seperti kita ketahui kan, di Aceh ini dan juga di Indonesia, sistem pengelolaan sistem irigasi itu dia ada 3 Mbak Tia. Jadi pertama itu daerah irigasi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan di bawah Balai Wilayah Sungai 1 Sumatera. Nah mereka itu mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menyediakan ya bendungan, kemudian sistem jaringan irigasinya, baik saluran primer, saluran sekunder. Nah, kemudian peran pemerintah provinsi apa? Mereka juga mempunyai kewenangan untuk membuat bendung, sistem jaringan irigasi, tapi dengan luas areal yang antara 1.000 sampai 3.000 hektar. Tapi kalau pemerintah pusat itu BWS ya, itu besar dari 3.000 hektar. Nah, yang paling perlu kita concern adalah sebenarnya
daerah irigasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, ini sangat terbatas ya kemampuannya, terutama dari segi misalnya membangun ya. Jadi akhirnya apa? Jadi kalau untuk kabupaten kota sistem irigasinya itu tak ada hujan, Mbak Tia, tak ada hujan. Kemudian ya semi teknis. Nah, kenapa bicara sistem irigasi kayak kita, Mbak Tia, kayak manusia. Manusia itu kan mengalirkan darah kan ke seluruh tubuhnya. Nah, sistem irigasi itu fungsinya itu dia ingin mengalirkan air ke seluruh tubuh agar sawah-sawah bisa diairi. Nah, kalau kita bilang jantung itulah bendungnya. Dia yang menyuplai, yang menyediakan. Yang Ibu bilang tadi, Provinsi Aceh ini memiliki ketersediaan air yang luar biasa, tapi belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga ya masih juga kita kekurangan gitu untuk menyediakan air. Nah, sistem jaringan irigasi ini seperti aorta ya, pembuluh darah gitu. Ya. Jadi kan sangat penting gitu ya. Pembuluh darah ini ya termasuk jaringan irigasi tadi. Nah, tadi Ibu kan ada bilang kalau kabupaten kota itu hanya bisa semi teknis. Artinya kadang-kadang bendungnya itu sangat sederhana. Jaringan irigasinya pun sederhana gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kemampuan kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota untuk mengairi sawah-sawah di daerahnya itu terbatas. Padahal Mbak Tia, kalau kita lihat dari luasan areal sawah-sawah di kabupaten kota itu lumayan besar gitu. Hampir, saya nggak ingat arealnya, tapi hampir sama besarnya dengan yang dikelola oleh BWS gitu. Kan bisa dibayangkan bahwa itu adalah faktor kendala juga bagi kita, bahwa sebenarnya pemerintah kabupaten kota itu juga harus diberi kesempatan wewenang untuk meningkatkan sistem sarana irigasi dia, supaya air itu bisa mengalir ke sawah-sawah dan juga menghasilkan padi yang baik. Bu El, ini kan ketersediaan air di Aceh, agak belibet ngomongnya. Ketersediaan air di Aceh, kita hanya berharap dari Krung Aceh karena itu yang paling besar. Oh enggak, Mbak Tia. Jadi yang seperti apa yang sebenarnya? Oh gitu, jadi gini, saya lupa menyampaikan bahwa selain dari potensi tadi, itu potensi kan dilihat dari aspek jenis tanah. Sebenarnya kita punya juga danau, Mbak Tia. Aceh itu memiliki 4 danau terbesar di Provinsi Aceh ya, termasuk yang Lotawar ya. Kemudian yang di Payasenara ada 2 lagi, lupa saya, di Pidis atau apa, dan juga 8 lagi danau-danau kecil. Nah, itu adalah potensi ketersediaan air. Oke. Selain itu lagi, Mbak Tia, di Aceh kita punya 153 sungai, Mbak Tia. 153 buah sungai-sungai besar yang tersebar di 9 wilayah sungai gitu. Ini saya mau bicara kenapa sebenarnya kita peluang untuk maju itu banyak gitu. Nanti kita kaitkan dengan milenial ya. Ya, jadi kita punya sungai gitu, Mbak Tia, sebanyak itu gitu kan, tersebar di berbagai wilayah sungai di Aceh. Nah, itu kan potensi juga gitu. Terakhir, kita juga punya cekungan air tanah, Mbak Tia. Kayak apa, Bu? Cekungan air tanah itu adalah air tanah yang tersimpan di bawah lapisan permukaan tanah yang boleh kita ambil kalau kita hisap, kita sedot dengan menggunakan pompa ataupun apa gitu. Jadi airnya tersimpan di dalam tanah. Dalam tanah. Itu air yang berasal dari air hujan atau? Air hujan yang jatuh ke atas permukaan bumi misalnya, kemudian meresap masuk ke dalam tanah sampai ke cekungan air tanah tadi, dan itu tersimpan tuh sampai 1 jutaan meter kubik juga kita punya. Itu beda dengan sumur ya, Bu? Kalau sumur kan sumur air dangkal gitu ya, beda, kedalamannya cuma 10 meter, ini bisa sampai 200 meter, sekian 100 meter di dalam tanah. Nah, itu merupakan potensi juga. Oke. Dia ada di... Nah, biasanya cekungan air tanah itu kayak saya bilang tadi, dari segi karakteristik wilayah kita berada di wilayah-wilayah pesisir itu, di zona-zona pesisir, di daerah-daerah pantai kan, ke sana. Dan itu ada petanya. Dan sudah ditetapkan juga, jadi pemerintah memang sudah menetapkan misalnya cekungan air tanah di Aceh itu seberapa gitu. Wih, teknik pertanian nih. Kan belajar sebenarnya irigasi. Iya. Berarti dulu saya main-main ya belajarnya ya.
Saya baru tahu ada apa tadi ya, cekungan air ya. Iya. Maafkan saya dosen. Ini dosen saya kalau lagi nonton malu nih punya mahasiswa kayak saya, Bu. Saya baru tahu malah dari Ibu. Harusnya saya dapat S2 ya, Bu, ya, beasiswa ya. Mudah-mudahan. Amin. Oke, Bu El, sebelum kita bahas terlalu panjang ini ya. Ibu, kalau di kampus itu memang mata kuliahnya apa nih, Bu, kalau untuk tentang irigasi ini, Bu? Mata kuliah rekayasa irigasi. Rekayasa irigasi. Irigasi. Mereka ngapain mahasiswanya? Mereka itu menghitung debit yang kita butuhkan untuk perencanaan sebuah sistem irigasi. Jadi dia harus tahu curah hujan yang jatuh di suatu wilayah ya, di suatu daerah. Nah, kemudian dia hitung dengan menggunakan rumus-rumus empiris. Bu, kalau kami orang awam kan, air hujan ngapain dihitung? Maksudnya bukan ngapain dihitung ya, kan karena kita kan ingin mendapatkan secara kuantitatif ya berapa debit air yang dibutuhkan gitu ya, berdasarkan kan curah hujan itu potensi ya, yang dibutuhkan berdasarkan jumlah air yang jatuh ke atas permukaan tanah gitu. Iya, oke. Jadi mahasiswa ini mereka tertarik untuk belajar tentang irigasi. Iya. Pernah nggak sih mereka bicara, kami nanti selesai ini mau jadi petani misalkan, atau kami pengen nanam buah-buahan, atau gimana tujuan untuk mereka belajar ini tuh apa nih, Bu? Nah, mungkin kita harus lihat dulu dia masuknya di fakultas apa. Kalau dia masuknya di fakultas teknik, maka tugas dia adalah merencanakan sistem irigasi. Oke. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Karena padi itu kan makanan pokok kita ya, yang harus kita penuhi. Kecuali kayak di Jepang itu mereka nggak makan nasi aja sebagai makanan utamanya. Dia banyak lagi yang lain-lain, sehingga mereka bisa menekan kebutuhan padi atau beras mereka. Tapi kalau kita kan di Aceh mungkin ya, kayaknya kita agak langka, kita misalnya makanan pokok kita jagung misalnya ya kan. Jadi itu, maka kenapa kalau kita mahasiswa masuk ke teknik sipil itu ya dia harus mampu merencanakan irigasi. Nah, saya ingin juga menjelaskan gini kepada milenial ya, bicara soal irigasi itu kita harus tahu ya bahwa ada yang namanya luas baku ya, luas perencanaan, atau yang namanya luas potensial, atau namanya luas fungsional. Nah, kalau kita bicara luas baku, nah sebagai teknik sipil, dia harus tahu pada saat dia mendesain bendung itu, berapa luas perencanaan yang dia rencanakan, luas bersih. Jadi dia di situ tidak ada perumahan, tidak ada apa, pokoknya luas bersih yang dia rencanakan, yang mampu diairi oleh sistem irigasi yang dia desain. Nah, itu kita sebut dia luas baku atau luas perencanaan. Kalau luas potensi atau potensial itu adalah luas di mana sudah tersedia sistem jaringan irigasinya yang primer dan sekunder. Kayak saya bilang tadi, jantung, aorta, sama apalah gitu ya, pembuluh darah yang utama. Nah, kalau yang fungsional, ini fungsional itu bagian dari luas potensial, di mana sawahnya itu bisa dimanfaatkan, digunakan karena sudah memiliki sistem jaringan sampai ke tersier gitu. Luas fungsional inilah yang dipakai untuk menanam padi dan untuk dipanen gitu lah kira-kira. Tapi Bu, kalau lulusan nanti ini kayak saya nih kan, saya teknik pertanian, yang harusnya kan kenapa sih nggak jadi petani aja kan? Oh iya. Iya benar. Kalau mahasiswa Ibu nih, mereka nanti selesai kuliah, boleh kan mereka jadi petani? Boleh. Tapi kenapa hanya di Indonesia yang, mohon maaf ya, profesi petani itu dianggap tidak tidak keren lah gitu. Iya. Itu gimana, Bu? Sedangkan di luar, di Jepang misalkan, malah ada mahasiswa yang, ada teman saya nih, dia lagi S2 di sana, untuk mengisi libur panjang dia jadi kerja di kebun gitu. Iya. Kenapa nih Bu? Apa yang bisa membuat milenial ini kayaknya nggak mau jadi petani? Itu gimana Bu? Ya, ini secara umum ya, kalau kita lihat petani kita itu kan pendapatannya rendah.
kemudian kehidupannya kok kesannya miskin gitu. Dan memang itu disadari, pemerintah juga sadar bahwa jumlah petani itu menyusut dari tahun ke tahun. Jumlah petani menyusut dari tahun ke tahun. Yang banyak itu adalah petani yang udah tua-tua, umurnya 50-60 gitu. Sebenarnya itu sangat berbahaya. Jadi kalau kita ingin membuat milenial ya mau menjadi petani, itu perlu banyak dukungan gitu. Salah satu dukungan adalah bahwa pertama pemerintah harus menyiapkan ya fasilitas infrastruktur yang saya sampaikan tadi, sehingga alumninya ya mau menjadi petani. Ini saya katakan mungkin petani padi gitu ya, petani beras gitu ya. Kemudian yang kedua, petani milenial itu juga harus bercermin lah ke negara-negara lain gitu ya, bahwa di negara lain itu petani itu berdasi loh, ya kan? Dia pakai dasi gitu, dia tidak kotor, dia tidak di sawah-sawah pakai berlumpur gitu ya. Sepatu pacu. Nah sebenarnya sekarang di Indonesia udah ada tuh petani milenial yang memahami bahwa dengan keterbatasan yang ada lah ya, untuk menjadi petani yang cerdas gitu. Iya kan, mereka misalnya saya tidak bicara mereka menanam padi ya, misalnya mereka menjadi petani cabai kan, cabai harganya tergantung ya, kadang-kadang harganya eksotik ya. Nah, dia menggunakan sistem irigasi yang kalau saya bilang tadi pakai bendung, saluran-saluran. Nah, mereka ini menggunakan sistem irigasi yang cerdas gitu. Kenapa? Karena mungkin kondisi irigasi kita seperti ini, susah kita mendapatkan air gini pada musim kering, pada musim hujan. Nah, mereka membuat sistem cerdas gitu. Artinya apa? Mereka menggunakan irigasi tetes, memakai digital atau gitulah ya. Untuk menggunakan atau memanfaatkan air itu seefektif dan seekonomis mungkin ya. Tidak yang berlimpah ya. Jadi dia menggunakan teknologi itu gitu, dan itu sudah ada di tempat kita di Aceh kalau nggak salah saya sudah ada gitu. Jadi petani milenial yang menggunakan konsep cerdas untuk menggunakan air, dan bukan hanya air saja ya, untuk menghasilkan hasil pertanian yang lebih baik. Iya, karena juga sekarang di atas ruko udah bisa bertani juga ya. Iya, banyak ya Bu ya. Ada, itulah dia, mereka menggunakan konsep irigasi tetes namanya Mbak. Yang pakai tabung pipa ya Bu ya. Memang investasi awalnya mahal ya. Tapi setelah itu mereka bisa mengatur gitu. Kayaknya bukan, maksud saya gini, di negara-negara maju, di Eropa, mungkin Mbak Tia sering lihat ya di video mereka itu bisa menghasilkan misalnya bunga-bunga gitu ya dengan seragam ratusan hektar, tapi sistem irigasinya nggak kayak kita konvensional gitu. Benar-benar. Ini sebenarnya pemerintah melek nggak sih Bu dengan milenial di Aceh? Saya rasa melek. Dan juga sudah bukan menginisiasi lah ya, meminta ya. Dan saya berharapnya pemerintah melek tapi menyediakan juga gitu peluang-peluang itu untuk milenial supaya mau menjadi petani milenial gitu. Iya benar-benar. Jadi nggak kayak petani tradisional lagi kan Bu ya. Tapi butuh proposal ya Bu ya kayaknya. Aduh. Iya sih, memang pemerintah tadi sebenarnya sudah melek. Cuma terkadang dari diri kita ya, dari anak-anak mudanya ini mau bergerak apa enggak, atau mau ya udah kerja kantoran aja, kan seringnya begitu. Iya. Nah, itu perlu usaha juga dari pemerintah ya, misalnya kalau menurut saya gini, katakanlah tadi kan ada faktor yang kelima ya, yang perkumpulan petani pemakai air ya. Nah, dari situ itu kita tingkatkan gitu. Jadi petani yang konvensional ataupun yang udah tua-tua ini kita regenerasi menjadi petani milenial gitu ya. Sehingga mereka diberi penyuluhan, pelatihan, ataupun dibuka wawasan mereka ya, supaya tadi kan saya bilang irigasi ya, sebenarnya irigasi ini juga bisa kita gunakan konsep digitasi gitu. Jadi pengaturan air, pengelolaan air mulai dari intake-nya sampai ke pengambilannya itu sudah kita usahakan secara digital gitulah ya. Maunya harapan kita gitu. Sehingga ya tadi itu petani milenial itu tidak malu dia sebagai petani gitu. Bu, by the way, mau nanya, untuk beras, beras mana yang menurut enak? Beras Tangse? Atau beras dari Medan? Saya
suka beras Sigupai. Sigupai itu Yang dari Aceh Selatan ya. Aceh Selatan, tapi masih produk Aceh dong. Iya. Iya. Apa yang membedakan? Ini kan tadi ada, kalau saya nih seringnya berasnya dari Tangsel. Iya. Apa karena memang bibitnya, padinya yang bagus atau irigasinya bagus? Sekarang di sana banyak sungai. Iya. Kalau Aceh Selatan saya belum pernah makan nih. Iya. Nah, menurut Ibu apa yang membedakan enak ini pulen, ini enggak gitu? Minta maaf, saya sebenarnya bukan orang pertanian ya, tapi iya. saya mencoba memberikan pandangan saya Betul, gitu. Kalau kita menanam sesuatu itu sebenarnya yang harus kita lihat adalah jenis tanahnya gitu. Faktor tanah juga sangat mempengaruhi. Oke, iya. Ya, jadi kalau misalnya saya bawa bibit padi dari Aceh Selatan, saya tanam di sini, kalau karakteristik tanah di sana nggak sesuai, Nggak bisa bisa jadi juga. Tidak cocok juga tidak ya? cocok dan jenisnya berbeda. Makanya biasanya ini mungkin orang pertanian yang tahu, mereka kan suka mengembangkan varietas padi yang seperti ini. Iya. Nah, itu kan dilihat dari itu juga, karakteristik tanahnya dan kemudian kemampuan dia beradaptasi terhadap hama dan penyakit gitu Mbak Tia. Nah, kalau sekarang untuk kebutuhan pemenuhan pangan di Aceh seperti apa, Bu? Nah, ini menarik Mbak Tia. Pertama, waktu saya baca data tahun 2023 dari Ibu Badriah ya, beliau salah satu staf di Dinas Pertanian, beliau mengatakan bahwa Aceh itu sebenarnya surplus padi. Kita sudah swasembada pangan padi khususnya. Cuman itu tadi masalahnya, keswasembadaan pangan kita itu tidak dibarengi dengan kesejahteraan para petaninya dan juga fasilitasnya, Bu. Iya, itu yang paling penting ya. Jadi memang yang harus untuk bisa mensejahterakan petani dengan cara yang bagaimana, Bu, sebenarnya? Nah, sebenarnya kan tadi kita udah dikatakan bahwa ya kita surplus padi nih, surplus beras. Tapi kok dikatakan kenapa petani itu miskin, bahkan tadi ada Pak Ade ya cerita stunting gitu ya. Ternyata ya petani kita itu dia hanya memproduksi padi, dia tidak memproduksi bahan makanan lain, tanaman-tanaman lain dia nggak dia hasilkan gitu. Sehingga apa? Kalau misalnya banjir, misalnya kekeringan, dia hanya tanam satu kali. Ini saya kalau bicara misalnya petani yang dikelola oleh kabupaten kota ya, di mana jaringan irigasi sampai tersiernya itu terbatas, ya itu tadi. Jadi mereka kesulitan gitu. Dari padi memang misalnya dia cukup untuk makan, tapi dari kebutuhan yang lain dia tidak bisa memenuhi. Kan tidak hanya padi saja, kan ada 4 sehat 5 sempurna. Iya, benar-benar. Jadi dia mungkin belum mampu misalnya untuk membeli bahan makanan lain, terutama di daerah yang miskin, Mbak Tia. Maksud saya katakan misalnya di Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah ya, di kecamatan-kecamatan yang terpencil, yang terisolir gitu ya. Jadi mereka itu susah mendapatkan bahan pangan yang lain selain misalnya padi yang mereka produksi. Oke. Nah, ini juga rekan pembangunan sistem irigasi ini adalah serangkaian infrastruktur dan juga teknik yang dirancang dan digunakan untuk mengatur, mengalirkan dan mendistribusikan air ke lahan pertanian atau area pertanamannya juga ya. Kalau untuk irigasinya sendiri, Bu, kondisinya di Aceh ini kan saya melihat ada yang beberapa tidak terawat dengan baik. Ini kan juga menjadi faktor kegagalan dari gagal panennya dari padi, Bu. Untuk yang Ibu melihat di Aceh khususnya, bagaimana sekarang sistem irigasi kita kondisinya? Oh iya, saya ingin mengatakan, tadi saya udah jelaskan juga ya Mbak Tia, bahwa sistem pengelolaan ya, pengelolaan irigasi di Aceh itu dan juga di Indonesia itu kan ada 3, ada yang kewenangan Balai Wilayah Sungai, provinsi, dan juga di kabupaten kota. Nah, yang wewenang Balai Wilayah Sungai ini ada 12 daerah irigasi, Mbak Tia. Jadi 12 irigasi itu dia udah lengkap lah. Ada bendungnya, ada saluran primer, sekunder, dan juga kalau tersiernya itu memang bagian dari kabupaten kota untuk menyediakan ya Pak Ade ya. Nah, dari 12 itu yang baik kondisinya itu 6. Baik kondisi artinya dia
optimal fungsinya ya. Oke. Baik itu kan dia ada perhitungan 70 sampai 80% itu dikatakan baik. Tetapi yang 6 lagi kurang baik, perlu peningkatan. Nah, kurang baik perlu peningkatan tuh mungkin karena sudah dibangun lama, salurannya udah rusak, saluran primer kayak manusia Mbak Tia, udah dibuat jantungnya koroner misalnya, ya kan harus dilepaskan penyumbatnya, saluran sekundernya gitu juga gitu. Jadi 6 daerah irigasi yang memang perlu peningkatan. Itu yang dikelola oleh BWS pusat, maksud saya yang anggarannya lumayan besar untuk kegiatan pengelolaan sistem irigasi. Demikian juga yang provinsi, pemerintah provinsi ini malah banyak Mbak Tia, ada 54 daerah irigasi yang dikelola oleh provinsi, dan itu kalau saya lihat data terakhirnya memang dikatakan baik, 5 yang kurang baik, ada beberapa yang tidak ada data. Kalau untuk kabupaten kota kita tidak ada data sama sekali gitu Mbak Tia. Padahal kan daerah irigasi yang dikelola oleh kabupaten kota itu kan tadi saya bilang lumayan banyak gitu, nomor 2 dibandingkan yang dikelola oleh provinsi. Jadi sawah-sawah petani yang di kabupaten kota itu terpencar-pencar Mbak Tia. Ada nih sedikit 30 hektar, 20 hektar, 40 hektar. Nah, pemerintah kabupaten kota itu bertungkus lumus lah menyediakan sistem irigasi supaya petani di situ bisa mengairi sawahnya gitu, karena padi itu kan perlu air gitu. Iya. Nah, kalau airnya kebanyakan tadi Ibu juga bilang ini bisa juga rusak padinya. Kalau musim kemarau gimana nih Bu untuk kondisinya? Kalau musim kemarau yang perlu kita perhatikan berarti air yang katakanlah di daerah irigasi yang dikelola oleh balai wilayah sungai ya. Artinya kan dia terbatas ya. Nah, itu perlu kebijaksanaan gitu ya di dalam pengelolaannya, dalam pendistribusian pembagian airnya ke sawah terakhir yang diairi itu. Nah, kadang-kadang itu saya nggak berani membahas di sini. Kadang-kadang ada konflik itu antara petani, dia mau airnya aja dulu, sawah dia aja dulu diairi, dia bobol saluran pintu gitu. Sabotase. Itu yang nggak berani kita sampaikan terkait dengan pola para petani kita gitu. Tapi itu memang ada gitu di tingkat masyarakat tuh ada yang begitu ya Bu. Iya, saya bilang ada. Karena mereka merasa ya airnya tidak mengairi sawahnya dengan baik. Oke, hal yang wajar sih Bu. Oke, baiklah, paham jadinya. Nah, kalau untuk kemarin saya keliling ke waduk keliling nih Bu. Iya. Ya, itu juga mengairi untuk Aceh besar atau ke mana lagi nih Bu, salurannya? Kayaknya di sekitar Aceh besar ya, dan nggak luas, saya nggak berapa ingat ya berapa hektar air yang bisa diambil dari waduk keliling untuk mengairi persawahan di seputaran Aceh Hanya besar. untuk sawah saja atau bisa digunakan untuk masyarakat juga Bu? Sementara ini kayaknya untuk sawah saja gitu, ya. karena kapasitas volume waduk keliling itu kan dia ada batasnya. Betul. Nggak boleh kita ambil semua airnya. Nanti kalau misalnya muka airnya udah turun kali, nggak bisa kita naikkan lagi, udah nggak berfungsi waduk kelilingnya gitu. Bu, jadi kondisi kemarau misalkan di Aceh itu memang benar-benar waduk dan juga sungainya memang kosong. Maksudnya yang dinamakan kemarau itu seperti apa? Apakah tidak ada hujan atau memang air sistem pengairannya tidak berfungsi dengan baik karena memang tidak ada airnya? Kalau kita bicara musim kemarau, artinya kan curah hujan kurang. Kita aja kemarin coba berapa bulan air nggak turun ya. Nah, sementara kalau misalnya sistem pengairan irigasi kita menggunakan sungai sebagai sumber airnya, tentu debit sungai itu menyusut gitu, berkurang gitu ya. Mungkin saya nggak tahu ada kondisi nggak misalnya di beberapa tempat yang airnya nggak melimpah ke spillway ya Pak Ade ya. Nggak tahu saya, tapi itu jadi terjadi penyusutan debit. Makanya tadi saya bilang kalau di musim kering kan terjadi pengurangan nih debit aliran dari sungai ke saluran irigasi misalnya. Nah, disitulah perlu kebijaksanaan gitu para pengguna air irigasi ini, petaninya gitu. Jadi dan kalau menurut saya perlu adanya sebuah teknologi Mbak Tia. Jadi kita sudah bolehlah mengikuti sistem daerah irigasi yang di Jawa sana. Jadi kita melengkapi misalnya pintu-pintu air kita
pengambilan, pembagiannya itu sudah secara digital gitu ya, apa istilahnya, pakai teknologi sehingga bisa kita kawal pendistribusiannya dengan baik. Dan petani itu harus tahu juga dia mempunyai smartphone, misalnya ini bayangan saya, dia jadi petani milenial juga lah. Jadi dia punya smartphone yang udah tahu, untuk sementara areal sawah di sini loh yang diairi, kami nanti saja gitu. Jadi tidak ada terjadi perebutan kekuasaan pembagian air. Jadi dengan cara teknologi dan juga terbaruan ini bisa memastikan ini sebuah sawah dia butuh air berapa banyak. Sudah ada begitu semuanya ya. Keren juga, atau di Aceh belum ada ya? Sedang mengarah ke sana ya. Mengarah ke sana. Harapannya. Tapi kalau sawah saya mungkin sudah ada di Pulau Jawa. Kalau untuk pertanian lain yang saya bilang tadi, kayak cabai, nanam-nanam yang hortikultural itu ya sudah menggunakan smart. Bahkan mereka menggunakan drone, Mbak Tia. Memupuk pakai drone kan gitu. Menyiram juga ya? Iya. Oke, keren. Oke Bu, terakhir nih Bu, strategi dari kita semua stakeholder dan juga petani masyarakat dalam peningkatan produktivitas padi di Aceh seperti apa Bu? Nah, sebenarnya ada berapa. Kalau saya highlight yang penting itu pertama adalah pengelolaan sumber air tadi, Mbak Tia. Jadi air itu harus dikelola dengan baik dan menggunakan smart teknologi kalau menurut saya ya. Kalau misalnya ini sudah baik, kemudian mungkin yang menurut saya paling penting adalah infrastruktur tadi. Kan saya sudah bilang daerah irigasi ini perlu dioptimalkan lah ya keberfungsiannya. Dia kan nanti ada dari aspek teknisnya. Kalau saya mengatakan misalnya kinerja bendungannya bagaimana itu harus kita optimalkan. Operasi pemeliharaannya harus kita kawal gitu ya. Itu yang kedua. Kalau itu sudah berjalan, mungkin harapan kita adalah diversifikasi tanam ya. Artinya petani sudah tidak takut lagi misalnya menanam padi 2 kali, kan tadi menanam padi 2 kali dan juga menanam yang lain-lainnya. Atau meningkatkan indeks pertanaman. Ini orang pertanian ini yang tahu, meningkatkan indeks pertanaman. Kalau di Aceh itu ada yang 200 Mbak Tia di satu tempat irigasi gitu. Tapi rata-rata kita 100 gitu. Jadi kita mengupayakannya meningkatkan menjadi 300 atau 400. Strateginya gimana? Itu tadi memilih varietas yang baik, menggunakan pupuk yang organik sehingga petani nggak perlu beli pupuk mahal-mahal. Yang mereka menggunakan pupuk organik yang berada di sekitarnya. Itu juga salah satu solusi ya. Kemudian itu tadi kerjasama lintas sektoral. Karena apa? Kalau daerah irigasi di Aceh ini kan ada 3 pengelolanya, ya kan? Maksud saya kerjasama ketiganya ini harus disinkronkan lah. Bagaimana BWS bekerja sama pemerintah provinsi, sama dengan kabupaten kota dalam berbagai aspek. Yang keempat adalah yang menurut saya regulasi Mbak Tia, aturan gitu. Mbak Tia tadi nggak tanya gitu ya, bahwa sebenarnya sawah di Aceh, di Indonesia ini semakin menyusut. Nggak nanya kan? Karena nggak tahu Bu, semakin menyusut, udahlah semakin menyusut. Petaninya juga nggak mau menjadi petani padi gitu kan. Nah jadi pemerintah itu sudah mengeluarkan regulasi bahwa luas sebaku sawah itu ditetapkan oleh Kementerian PUPR lah yang menetapkan sekian, Ibu lupa jumlahnya yang di Aceh berapa gitu. Nah itu diharapkan sawah itu sustain gitu, tidak berubah dari fungsinya. Nah itu sebenarnya itu. Jadi pertama pemerintah concern untuk mengawal keberadaan lahan sawah di Indonesia, khususnya di Aceh, dan itu diterapkan gitu. Maksud saya diterapkan, jangan sampai kan udah keluar tahun 2000 berapa ya, 2015 ya, 2020 ya, Ibu lupa. Jangan sampai 2 tahun lagi ternyata menyusut gitu. Lagi. Itu pemerintah harus paham untuk apa yang harus kita lakukan gitu terhadap orang yang misalnya kayak saya punya sawah gitu ya. Padahal itu sudah ada di dalam LB2P tadi. Tapi saya mau jual gitu. Ada nggak punishment kalau saya misalnya menjual sawah saya gitu untuk dimanfaatkan ke hal yang lain. Ya kebanyakan yang pemilik sawah malah jual
untuk pembangunan. Iya, karena dia jual, dia bagi-bagi untuk keluarganya, dia dapat uang dari situ. Kenapa dia jual? Karena itu tadi sistem pengairannya nggak sampai ke sawah dia gitu. Dia merasa ya tidak diperhatikan. Nggak ada bermanfaat. Iya, betul sekali Itu, ya. jadi ada beberapa referensi yang saya baca bagaimana cara kita untuk mengawal ini gitu. Ya misalnya gini, ibu punya sawah nih, mau ibu jual, boleh jual saja. Tapi pemerintah membuat regulasi bagi yang menjual sawah ini dia akan dikenakan izin membangun yang lebih mahal dan kemudian denda gitu. PBB-nya makin naik tiap tahun. Jadi regulasi-regulasi itu mungkin yang perlu disosialisasikan sehingga saya nggak menjual sawah saya. Tapi dapat hasilnya juga. Iyalah, tapi kan pemerintah harus concern juga tadi memperbaiki sistem jaringan irigasi. Benar-benar, oke. Bu, ini terakhir kita closing, Bu. Ada pesan terhadap milenial muda dalam ya meningkatkan untuk produktivitas pertanian di Aceh dengan cara itulah sistem irigasinya, Bu? Saya mengharapkan bahwa milenial ini nggak usah malu ya menjadi petani gitu ya, karena petani sekarang sudah berdasi dan gunakan informasi teknologi IT ya, jangan hanya nonton YouTube, nonton apalagi Instagram aja. Coba perhatikan teknologi-teknologi pertanian yang sudah diterapkan di Israel terutama untuk kita aplikasikan di lahan pertanian kita. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, kita punya sumber air yang lumayan banyak, kemudian diversitas jenis-jenis tanaman yang banyak ya. Jadi nggak usah takut bagi milenial untuk menjadi petani gitu. Tapi juga saya berharap agar pemerintah turut mengawal harga, Mbak Tia. Jadi kalau misalnya nanti cabai banyak jangan diimpor gitu ya. Apa hasilnya? Pemerintah berperan juga menstabilkan harga. Inflasinya juga dari hasil pertanian itu ya. Sehingga petani milenial ini merasa secure dia. Saya kalau tanam ini saya tidak rugi misalnya. Sebenarnya kan Mbak Tia, sebelum itu juga sebenarnya petani milenial ini misalnya dia menanam cabai ya. Nah, kalaupun cabainya harganya murah, dia juga bisa menggunakan produknya itu, dia tidak menjual itu, tapi dia mengolahnya lagi menjadi gitu. sebuah produk yang bisa langsung dikonsumsi gitu. Misalnya kalau tomat harganya jatuh, jangan dibuang-buang ke sungai, tapi olahlah dia gitu untuk menjadi sesuatu hal yang baru, hidrasi produk gitu ya. Mungkin itu harapan saya, karena saya juga suka berkebun gitu ya. Suka bertani. Iya, karena kebunnya gimana cara berkebun, tapi Ibu juga harus ngajar gitu ya. Luar biasa nih Bu. Bu, terima kasih banyak untuk chit-chat kita hari ini tentang produktivitas padi. Ada air juga, irigasi juga ya. Dan terima kasih banyak untuk rekan pembangunan Aceh. Jangan sungkan untuk mampir ke YouTube kami di Bapeda Aceh. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.